Halo semua, selamat datang di kelas Desain Grafis. Dalam dunia yang semakin terhubung secara visual, desain grafis memainkan peran penting dalam komunikasi, branding, dan media digital. Desain grafis mencakup segala sesuatu dari logo yang Anda lihat di produk hingga poster acara dan antarmuka aplikasi yang Anda gunakan setiap hari. Pernahkah Anda mendengar tentang Paula Scar? Seorang desain grafis terkenal yang menciptakan identitas visual yang dikenal secara global. Melalui desain yang inovatif, ia telah membentuk wajah merek yang komunikasi visual di banyak proyek besar. Cerita seperti ini menunjukkan bagaimana desain grafis tidak hanya sekedar seni, tetapi juga alat yang kuat untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi audiens. Proses awal dalam perancangan desain grafis. Yang pertama, mencari informasi kebutuhan. Jika Anda ingin membuat sebuah desain, maka perlu mengumpulkan informasi terkait klien dan produk serta tujuan dalam pembuatan desain tersebut. Yang kedua, membuat kerangka kerja. Setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya adalah menyusun kerangka kerja agar tidak ada kemunduran atau pengulangan konsep dan sesuai dengan kesepakatan antara desainer dan klien. Susunan kerja minimal terdapat beberapa informasi seperti kebutuhan desain, tema, data yang dibutuhkan, dan batas waktu. Yang ketiga, mencari ide kreatif. Proses pencarian dan penetapan sebuah ide dapat muncul dari berbagai sumber dan cara. Beberapa sumber dan cara dalam penggalian atau pencarian ide kreatif dapat ditempuh melalui penyusunan sketsa-sketsa ide, brainstorming, atau melihat dan memodifikasi karya desain yang sudah ada. Yang keempat, visualisasi. Setelah ide didapatkan, maka proses selanjutnya adalah penetapan visualisasi dengan pemilihan atau fokus pada hal-hal teknis seperti layout, background, pemilihan jenis huruf, warna, atau elemen desain lainnya. Apa pengertian tipografi dalam desain grafis? Merujuk pada seni memilih dan mengatur huruf atau teks sebagai elemen visual dalam suatu desain. Dalam konteks ini, teknik tipografi tidak hanya mempertimbangkan penampilan dan kesan visual, Apa saja tetapi juga elemen memperhatikan pada aspek daya tarik. tipografi? Yang pertama, huruf teks adalah karakter yang membentuk kata-kata dan kalimat dalam suatu teks. Pemilihan huruf yang tepat sangat penting untuk keterbacaan dan kejelasan pesan yang disampaikan. Yang kedua, huruf judul digunakan untuk menonjolkan judul atau heading dalam sebuah teks. Biasanya memiliki desain yang lebih mencolok dan berbeda dari huruf teks untuk menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, serif dan sans serif merujuk pada gaya dasar huruf. Serif memiliki tambahan kecil di ujung huruf, sementara sans serif tidak. Serif umumnya terlihat lebih normal, sedangkan sans serif lebih modern dan bersih. Yang keempat, font dan typeface. Font merujuk pada kumpulan karakter dengan desain dan gaya yang seragam. Penggunaan suatu font membangun nuansa dan kesan tertentu. Typeface adalah konsep desain umum dari kelompok huruf yang mencakup berbagai gaya dan ukuran. Selanjutnya, hierarki adalah pengaturan visual yang menekankan perbedaan signifikan antara elemen-elemen teks, seperti ukuran atau warna huruf, untuk menciptakan tingkatan informasi. Yang keenam, warna. Dalam tipografi digunakan untuk menciptakan kontras, menarik perhatian, dan mempengaruhi mood pembaca. Yang ketujuh, ada white space atau ruang kosong di sekitar elemen-elemen tipografi, bukan sekedar kekosongan visual. Ia menciptakan napas, meningkatkan keterbacaan, dan menyusun tata letak dengan lebih baik. Yang ke-8, tracking adalah jarak antar semua huruf dalam sebuah kata atau kalimat. Penyesuaian tracking dapat mempengaruhi estetika dan keterbacaan. Yang ke-9,
Leading adalah jarak vertikal antara baris-baris teks. Penyesuaian leading penting untuk keterbacaan dan tata letak yang seimbang. Yang ke-10, kerning adalah penyesuaian jarak antara dua huruf tertentu juga untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. Lalu ada alignment, mengacu pada penempatan teks dalam tata letak, seperti rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri. Dan yang terakhir ada konsistensi. Dalam tipografi, melibatkan penggunaan elemen-elemen tipografi secara seragam dalam desain untuk menciptakan estetika. Mengapa harus mempelajari dan memahami banyak hal tentang tipografi? Yang pertama, efektivitas pesan. Tipografi dalam konteks komunikasi visual berfungsi menyampaikan pesan dengan mudah dan efektif kepada pembaca. Keberhasilan dalam menyampaikan pesan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip legibility, readability, dan visibility dengan tipografi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembaca dapat mengenali teks dengan jelas dan membacanya dengan mudah, menciptakan pengalaman visual yang baik. Yang kedua, daya tarik. Tipografi berfungsi sebagai daya tarik yang menarik perhatian target audiens melalui visual yang ditawarkan. Contohnya, dengan memilih font yang unik dan sesuai dengan elemen desain lainnya, tipografi mampu menciptakan daya tarik visual yang kuat. Tipografi ibarat kait yang mampu mengundang pembaca untuk menikmati desain kamu. Yang ketiga, menciptakan karakter. Karakter yang tegas, feminim, elegan, atau bersemangat dapat dihasilkan dan diperkuat melalui pemilihan font, warna, ukuran, dan elemen tipografi lainnya. Yang keempat, memperkuat tema dan konsep. Seringkah kamu melihat poster film horor? Tipografi yang digunakan mampu menciptakan atmosfer horor yang kuat, bukan? Itu adalah fungsi tipografi, di mana penggunaannya tidak hanya mempertegas tema desainmu, tapi juga memberikan kekuatan pada konsep yang kamu usung. Adakah tips penggunaan tipografi? Hierarki ukuran teks, bagian heading, subheading, dan body text berperan menciptakan hierarki yang jelas. Terkadang, kita mengandalkan intuisi untuk menentukan ukuran teks ini. Salah satu cara yang dapat membantu adalah menggunakan rumus Golden Triangle. Rumus ini memastikan bahwa proporsi ukuran teks seimbang. Caranya mudah, cukup kalikan ukuran body text, misalnya 14 dengan 1,618 untuk mendapatkan ukuran subheading 23 dan kalikan dengan 1,618 untuk mendapatkan ukuran heading 37. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menciptakan hierarki yang tepat dalam desain tipografi. Yang kedua, jenis dan warna font. Pemilihan jenis dan warna font mencerminkan tujuan dan kesan yang ingin dibangun. Oleh karena itu, sesuaikan font beserta warnanya untuk hasil yang maksimal. Perlu diingat untuk membangun kontras yang tepat antara warna font dengan latar belakang yang digunakan. Hal ini sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat krusial karena berpengaruh pada kemudahan pembaca dalam menerima pesan. Yang ketiga, personality typeface. Keselaraan antara konsep atau tema dengan tipografi yang dipilih memiliki peran yang sangat penting. Sebagai contoh, dalam desain dengan konsep retro, pemilihan typeface dan font yang selaras dengan konsep tersebut akan menjadi langkah yang tepat. Perpaduan ini akan memberikan fondasi yang kokoh untuk konsep secara keseluruhan dan menciptakan kesan visual yang konsisten. Dan yang keempat, hindari terlalu banyak font. Penggunaan terlalu banyak jenis font dalam desain tidak diperlukan dan bahkan dapat mengganggu konsistensi tipografi. Disarankan untuk membaca jumlah jenis font yang digunakan agar desain tetap terlihat teratur dan profesional. Umumnya, maksimal 3 jenis font yang berbeda sudah cukup untuk mencapai variasi kontras yang diinginkan tanpa mengorbankan konsistensi.
Desain grafis adalah keterampilan yang menggabungkan kreativitas dengan teknik. Dengan pengetahuan dasar yang telah Anda peroleh, Anda berada di jalur yang tepat untuk menjadi desainer yang sukses. Teruslah bereksperimen, belajar, dan berkembang. Dunia desain menunggu karya-karya hebat Anda.